Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ya, saya doakan Anda selalu sehat, selalu bahagia hari ini, esok dan nanti tentunya ya. Nah, kembali lagi bersama saya ya, Roni Kincai. Ya, artinya Roni Saputra. Nah, sudah beberapa lama ini sepertinya saya nggak bikin konten ya, nggak bikin motivasi, nggak bikin yang lebih dahsyatnya. Maklum ya, aktivitas lagi sibuk, dan ini kita on time lagi ya. Kali ini saya akan mencoba membahas yaitu tentang jati diri. Oke, tentang jati diri. Nah, sepertinya tentang jati diri ini banyak orang di luar sana itu belum mengetahui jati dirinya seperti apa. Artinya, saya ini cocoknya seperti apa sih? Saya ini kemana sih? Atau saya ini orangnya seperti apa sih? Gitu. Nah, banyak yang belum mengetahui di luar sana. Bagi saya, mengenal jati diri ini sangat penting. Karena apa? Untuk mengenal jati diri ini itu akan memberikan kepercayaan lebih kepada diri kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di luar sana, itu tentunya penting untuk mengenal yang namanya jati diri. Nah, seperti apa jati diri ini? Jadi sebelum kita masuk ke poin-poin inti, tentunya kita harus mengenal dulu dong. Ya, kita harus tahu dulu dong. Nah, untuk mengenal jati diri ini seperti apa ya. Dan tentunya untuk mengenal jati diri ini ada aspek-aspek ya. Sebelum kita mengupas lebih dalam lagi, tentunya ada yang harus kita pelajari dulu, tentunya ada yang harus kita ikutin dulu ya, kita ketahui dulu minimalnya seperti apa. Nah, jati diri ini, kenapa sih pentingnya jati diri ya? Tahu nggak sih kenapa sih pentingnya jati diri? Nah, jati diri ini adalah modal utama memberikan kepercayaan diri yang lebih kepada diri kita sendiri tentunya ya. Nah, ada 9 aspek untuk kita mengenal yang namanya jati diri ya. Ada 9 aspek yang harus kita kenal dulu. Yang pertama apa? Yang pertama ini kita sadar dulu kalau kita ini diciptakan ya. Kita sadar dulu, kita tahu dulu kalau kita diciptakan atau saya diciptakan. Yang kedua, saya dihidupkan atau saya dihidupkan, berarti ada yang menghidupkan. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan kupas nih teman-teman ya. Kita akan kupas satu persatu. Nah, yang pertama tadi kita diciptakan, yang kedua kita dihidupkan, dan yang ketiga ya, kita direncanakan atau saya direncanakan, aku direncanakan. Yang keempat, aku dijamin. Nah, jadi kawan-kawan gak usah takut nih ya. Yang keempat, aku dijamin. Yang kelima, yaitu aku ditugaskan. Artinya kita ada tugas nih. Yang keenam, aku dibekali. Dan yang ketujuh, aku diberi pilihan. Selanjutnya yang kedelapan ya, poin yang kedelapan, aku hidup untukku atau untuknya ya. Untukku atau untuknya. Ingat satu lagi, untukku, aku hidup untukku atau untuknya. Nah, dan kemudian yang terakhir, dan aku harus hidup seperti apa. Nah, jadi poin-poin 9 poin ini harus kita kupas satu persatu. Betul-betul kita kupas satu persatu, arahnya kemana. Nah, setelah kita kupas nantinya satu persatu, kita akan tahu arah dan tujuan ini kemana. Siapa kita sebenarnya, kita akan mengetahui. Karakter kita yang sebenarnya, kita akan tahu. Percaya dan yakinlah ya, teman-teman semua akan tahu seperti apa teman-teman semuanya. Apa latar belakang, apa yang teman-teman inginkan, itu insya Allah ya, insya Allah dengan izinnya Tuhan, semua akan berjalan dengan sesuai yang teman-teman inginkan, sesuai yang teman-teman butuhkan. Ketika apa? Ketika teman-teman sudah tahu yang namanya tentang jati diri. Nah, ini sangat penting sekali ya sebenarnya ya. Nah, jati diri yang pertama yang perlu kita kupas ini, yang pertama adalah ya, aku diciptakan. Jadi yang perlu kita tahu yang pertama ini, aku diciptakan. Artinya kita ini hidup itu ada yang menciptakan. Nah, itu yang kita harus tahu pertama ya. Nah,
pengakuan secara sadar bahwa aku adalah makhluk yang diciptakan. Jadi kita harus tahu, pengakuan secara sadar kita ini adalah makhluk yang diciptakan, dan bahwa Allah sang pencipta yang Khalik. Nah, berarti kita ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita ini ada, yaitu Tuhan yang Maha Esa tentunya, ya, yang di atas dari segala-galanya, yang menguasai alam dan beserta isinya. Nah, itulah yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan kita adalah yang menciptakan bumi, langit, dan beserta isinya tentunya. Oke, dan kemudian yang kedua tadi adalah aku dihidupkan. Ya, perlu kita ketahui juga. Nah, di sini adalah aku dihidupkan. Jadi kesadaran bahwa setelah kita diciptakan, kemudian kita dihidupkan. Nah, proses kita hidup ini seperti apa? Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat tuh beberapa di channel YouTube, ya, yang itu biasanya ada juga sih pembelajaran di, kalau waktu kita SMP dulu atau SMA dulu, ya, itu ada belajar yang namanya di pembelajaran biologi, ya. Kalau di SMA berarti biasanya ada belajar di biologi, ya, anak IPA, ya, yang belajar biologi, ya, tentang bagaimana terjadinya janin gitu. Nah, kita sudah diciptakan, artinya kita dihidupkan, ya, ribuan sel sperma yang menuju ke indung sel telur. Nah, itu hanya satu yang berhasil. Setelah satu berhasil lolos, ya kan, satu terus lolos, satu itu adalah pejuang, itu adalah pemimpin. Nah, siapa dia? Kita, ya. Jadi bukan mereka yang di luar sana, tapi adalah kita. Nah, kenapa bisa hidup? Tuhan menghembuskan ruhnya, dihidupkan. Nah, seperti itu adalah pengakuan yang secara sadar. Setelah diciptakan, kemudian dihidupkan, yaitu ditiup ruhnya ditiup, ya, itu hidup pada periode tertentu. Nah, kayak saya nih, saya hidup di tahun mulai dihembuskan itu tahun 92, ya, 92. Kalau 92 sebulan 11 berarti sekitar bulan Februari, ya. Bulan Februari itu bulan Maret tuh, bulan Maret berjuang-berjuangnya, betul ya. Bulan Maret berjuang-berjuangnya, dihembuslah roh, akhirnya apa? Lahir yang namanya lahir sosok bayi, yaitu pada bulan 11 tanggal 11 November, ya, itu pada tahun 1992. Nah, ini orangnya di hadapan Anda sekarang. Artinya apa? Tuhan mengembuskan rohnya, itu kita dihidupkan pada periode-periode tertentu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah kita, saya atau Anda itu direncanakan. Ini lebih unik lagi. Ini sepertinya sangat seru sekali, ya. Nah, jadi kita sudah diciptakan, kemudian kita dihidupkan. Dan ketika kita direncanakan, apa sih kurangnya? Dan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustai? Betul ya teman-teman semua, ya. Kita direncanakan. Jadi kesadaran bahwa hidup, ya, kesadaran bahwa hidup aku di atas rencananya. Kesadaran bahwa hidup kita ini di atas rencananya. Untuk rencananya dan menjalankan rencananya. Seperti itu, kawan. Ya. Kita dihidupkan, kita diciptakan ini untuk rencananya. Atas rencananya dan kehendak rencananya. Nah, seperti itu. Jadi kita hidup bukan karena rencana kita sebenarnya, tapi sudah dipersiapkan, ya, untuk rencana Sang Kuasa. Nah, setelah kita dihidupkan untuk rencana, kemudian kita udah direncanakan, dan kemudian kita dijamin, saya dijamin, Anda dijamin. Nah, dijamin apa? Ya, contohnya dijamin rezekinya, dijamin hidupnya, ya. Kemudian juga dijamin jodohnya, betul ya. Nah, konsekuensinya atas rencana Allah pada diri kita, maka seluruh kebutuhan hidup Allah jamin. Tuhan jamin kita. Anda beriman atau tidak beriman, Anda soleh atau tidak soleh, semua yang Allah hidupkan dijamin rezekinya. Artinya seluruh yang Tuhan hidupkan
ya, yang bernyawa itu telah dijamin di dalam Al-Quran. Ya, kalau di Muslim yaitu di dalam Al-Quran dituliskan yang artinya tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Coba Anda bayangkan, coba teman-teman bayangkan deh semuanya. Tidak satupun makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada rezekinya. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah ragu akan hidup kita ini seperti apa, karena semuanya kita hidup di atas jalannya Tuhan. Nah, seperti itu. Dan satu ayat lagi mengatakan seperti ini, teman-teman. Dan kepunyaan Allah, kepunyaannya Tuhan itu kepemilikan segala yang ada di langit, dan kepada Allah lah kita dikembalikan segala urusan. Artinya kita berjalan itu bukan jangan kemauannya kita. Artinya seperti ini. Kalau kita mendapatkan di perjalanan itu suatu masalah, seperti saya dulunya ya, jujur aja saya katakan, dulunya saya pernah buka beberapa usaha itu ya, kadang jatuh bangun, nah itu hal biasa. Karena apa? Itu rencana saya, dan ternyata Tuhan tidak menginginkan saya mengerjakan itu. Akhirnya apa? Nah, saya diberi apa? Diberi cobaan, diberi ujian, diberi proses, ya, diberi proses untuk apa? Kalau saja saat itu usaha saya langsung melesat naik, nah mungkin yang ada apa? Yang ada itu saya mungkin ego, sombong. Nah, dengan adanya jatuh bangun itu yang membuat saya sadar. Kenapa? Ternyata ya, saya harus lebih lagi belajar lagi untuk apa? Untuk memahami artinya dari kehidupan ini. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ya. Nah, saya bersyukur sekali pada saat itu saya terjatuh. Kenapa? Pada saat itu saya gagal, saya bisa belajar kembali. Saya belajar lagi untuk lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya belajar lagi hari ini untuk lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kita kan belum tahu nih hari tapi saya selalu berdoa saya bahagia hari ini dan untuk seterusnya. Seperti itu. Artinya kita tanamkan kepada diri kita hari ini kita bahagia, dan untuk selanjutnya kita selalu akan bahagia. Seterusnya kita akan bahagia selalu. Nah, karena apa? Kata-kata yang kita ucapkan dengan pikiran yang ada di alam bawah sadar kita itu akan terkontrol. Nah, ketika tidak lagi kita mencemaskan hari esok, saya harus hidup seperti apa ya? Besok bisa makan nggak ya? Besok saya dapatkan apa lagi ya? Teman-teman tidak usah memikirkan itu semua karena sudah ada jaminan. Ya walaupun ya besok hanya dapat makan karena sebenarnya kita ini kurang rasa bersyukur saja. Nah, itu yang sebenarnya kebanyakan yang terjadi di lapangan itu seperti itu. Kebanyakan yang saya lihat itu seperti itu, kurang bersyukur. Kenapa saya katakan kurang bersyukur? Contoh seperti ini. Ketika hari besok, padahal kita dapat bisa makan. Coba teman-teman sadari, teman-teman analisa kembali, ulang. Ya. Hari ini teman-teman nih bisa makan. Tapi hari ini ada beberapa orang juga tidak bisa makan. Hari ini teman-teman hanya bisa minum air putih, tapi ada juga hari ini orang yang kehausan. Nah, artinya apa? Artinya kita harus lebih bersyukur dong dibandingkan hari kemarin. Kita harus bersyukur dong dibandingkan orang yang kita lihat yang nggak bisa makan, yang kita lihat rezekinya belum masih ada yang kekurangan gitu. Seperti itu teman-teman semua. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Ya kita harus sadar dulu dong. Kita harus tahu dulu dong siapa pencipta kita. Kita harus mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan, nikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat Tuhan dan yakin dan percayalah Tuhan akan berikan apa yang Anda butuhkan. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak akan memberikan apa yang Anda inginkan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak akan memberikan apa yang Anda inginkan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Ya. Nah, pahami dulu
sampai tadi di aku di apa tadi, poin keempat ya, aku dijamin. Kita akan bahas poin-poin selanjutnya di hari-hari berikutnya ya. Tunggu video berikutnya, kita akan belajar lagi lebih dalam lagi tentang mengenai jati diri ya. Saya katakan saya juga bukan orang yang alim-alim kali. Saya juga bukan ustadz. Saya juga bukan dulunya dari anak pesantren, enggak. Tetapi saya ya, itu saya katakan saya mungkin udah banyak melakukan dosa, dan saya temukan hidayah ya, hidayah yang sangat luar biasa yang mengingatkan saya ternyata saya ini diciptakan. Saya tidak perlu ragu, takut hidup di buminya Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah dijamin. Kalau kita hidup sudah seperti ini, kita tahu Sang Pencipta, kita kenal dengan Pencipta seperti ini, saya pastikan hidup Anda dunia akhirat akan aman, tentram, dan damai. Salam ketemu lagi. Selamat siang. Semoga hidup Anda, teman-teman, rekan-rekan dimanapun Anda berada semua, semoga bahagia, rezekinya lancar. Semoga orang-orang yang berada di depan saya, semoga hidupnya rezekinya lancar, rezeki yang jauh didekatkan, rezeki yang dalam diangkat, rezeki yang tinggi diturunkan. Semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua, semoga damai dan terang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.